Desember tuh lucu ya. Kita udah berjuang sepanjang tahun dari awal Januari, tapi kadang suka ngerasa, loh kok hidupku gini-gini aja ya? Atau, udah Desember nih, tapi kok aku nggak ada achievement apapun sih? Padahal kalau ditanya sepanjang 2025 ini kamu sudah ngapain aja, jawabannya itu banyak loh. Cuma kadang otak kita itu sering banget ngezoom ke hal-hal yang belum kita capai. Kalau kamu pernah atau sedang ngalamin hal yang kayak gini, berarti stay tune karena video ini buat kamu. Hai, welcome back to my channel. Dan ini adalah salah satu episode dari playlist From My Perspective. Playlist dimana aku akan ngebahas hal-hal yang sebenarnya relate sama kita dan sering banget kita pikirin, cuma kita nggak berani omongin ke orang lain. Kalau kamu suka konten reflektif, jujur, dan bikin kamu ngerasa, oh ternyata aku nggak sendirian ya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya sebelum kita mulai. Ada beberapa penelitian secara psikologis yang menyatakan bahwa di akhir tahun itu selalu memicu kita yang namanya year-end evaluation anxiety. Ini bukan istilah klinis sih, tapi sering banget digunakan oleh para ahli untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang itu mengalami kecemasan saat menilai ulang hidup mereka ketika memasuki pergantian tahun. Ada beberapa alasan kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, otak manusia itu sangat menyukai yang namanya milestone. Menurut penelitian tentang temporal landmarks, otak kita itu suka secara otomatis menandai tahun baru atau pergantian bulan setiap tanggal 1 atau setiap hari Senin itu sebagai awal permulaan baru untuk dijadikan sebagai titik evaluasi. Makanya setiap bulan Desember kita suka tiba-tiba nanya tuh ke diri sendiri, progresku apa ya kira-kira selama ini? Atau pertanyaan semacam, apakah aku tertinggal dengan teman-temanku yang lainnya? Yang kedua, sosial media bikin silent pressure. Kita kadang suka nggak sengaja ngelihat teman-teman pada posting achievement di sosial media. Contohnya kayak menikah, punya anak, punya pekerjaan baru, dapat jabatan baru, beli rumah, beli mobil, berangkat umroh, atau keliling dunia, atau hal yang lainnya deh. Dan otak kita itu suka secara otomatis merespons, lah orang ini kok udah berada di fase ini ya, kenapa kok aku belum? Dan langsung suka kayak bertanya, aku selama ini ngapain aja? Kok bisa aku di sini-sini aja gitu. Inilah yang dinamakan sebagai upward social comparison, yaitu kecenderungan membandingkan hidup kita dengan orang lain yang terlihat lebih sukses. Yang ketiga, usia 25-30 tahun merupakan usia fase krusial menurut penelitian perkembangan. Di fase ini ada banyak keputusan besar, banyak perubahan hidup, banyak kehilangan, banyak perpisahan, dan identitas diri mulai terbentuk ulang. Jadi wajar banget sih kalau misal di bulan Desember itu kamu ngerasa mixed feeling banget. Kadang sedih, kadang aneh, kadang bingung, kadang happy, kadang juga berharap. Salah satu kesalahan kita waktu refleksi akhir tahun yaitu kita cuma melihat progres eksternal aja. Contohnya kayak kerjaan, gaji, status hubungan, pencapaian informal, dan pendidikan. Padahal ada progres yang jauh lebih penting tapi kita sering lupa, yaitu progres internal. Contohnya di tahun 2025 ini kamu ternyata bisa lebih sabar dari tahun sebelumnya. Kamu bisa lebih memaafkan diri kamu sendiri. Kamu sudah mulai berani untuk bilang enggak. Kamu mulai sadar ketika sebuah hubungan mulai mengarah ke arah yang toksik. Kamu lebih ngerti apa yang kamu mau. Atau semacam kamu masih mampu bertahan walau situasi sedang sulit. Karena kadang progres internal itu mereka tidak terdokumentasikan dengan baik, sehingga tidak bisa diposting di sosial media, nggak bisa dipamerin ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi justru itu adalah sebuah progres yang beneran bisa bikin hidup kamu berubah. Setuju nggak?
Kalau aku pribadi di tahun 2025 ini, udah pasti dong aku juga mengalami perubahan. Hidupku nggak yang mulus-mulus aja, aku juga ada up and downs-nya. Yang pertama, seperti yang sudah kalian tahu dan seperti konten-kontenku yang ada di channel YouTube-ku, yaitu aku gagal GKS yang kedua kalinya di tahun ini. Dan itu bukanlah pengalaman yang mudah karena aku sudah menyiapkan itu dari akhir tahun 2024. Mulai dari persiapan dokumennya itu translate, notaris, apostil, terus aku merombak ulang esaiku, udah nulis panjang-panjang, revisi berkali-kali, ikut kelas nulis esai beasiswa, terus aku harus balik lagi ke kampus untuk sowan ke dosen pembimbing dan minta surat rekomendasi. Ya pokoknya sedalam itu aku mikirin atau nyiapin masa depanku. Tapi ternyata hasilnya masih belum sesuai harapan. Namun dari kegagalan itu aku jadi belajar bahwa yang namanya proses itu nggak ada yang sia-sia, bahwa kegagalan itu bukanlah sebuah akhir, dan bahwa arah hidup kita itu bisa berubah kapan aja. Yang kedua, di tahun ini aku pertama kalinya dalam seumur hidupku aku diopname di rumah sakit selama seminggu karena penyakit DBD. Dari situ aku langsung sadar bahwa kesehatan itu sangat penting, dan dari situ juga aku jadi mulai aware dan mulai mengurangi kebiasaan begadangku. Aku jadi lebih memilih mending aku sakit karena capek setelah workout daripada aku harus ngerasain sakit karena setiap pagi harus ketemu jarum suntik untuk diambil darah, dicek darah gitulah. Dan bahwa kita perlu yang namanya istirahat sebentar dari keruwetan kehidupan kita selama ini. Yang ketiga, aku bangkit dan mulai channel YouTube ini. Karena jujur, aku mulai akun YouTube ini itu hanya untuk sebagai ruang berceritaku, ruang khusus aku untuk menuangkan segala isi kepalaku tanpa format yang cepat dan instan seperti sosial media yang ada kayak TikTok dan Instagram. Dan ternyata aku betah melakukan aktivitas bikin konten YouTube ini. Meskipun emang harus mengorbankan waktu untuk melakukan proses editing ya. Dan walaupun subscriberku di sini masih belum begitu banyak sih kayak YouTuber yang lainnya. Tapi aku ngerasa happy aja sih karena aku bisa sharing hal-hal yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan yang keempat, aku jadi belajar hal-hal baru yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Gara-gara aku berkomitmen untuk membangun channel YouTube ini, aku jadi mulai belajar lagi untuk komitmen mengupload video. Aku jadi belajar scripting, aku belajar untuk membuat storyboard, aku belajar untuk mengedit video ya walaupun masih belum terlalu pro kayak editor yang ada di luar sana. Aku juga jadi belajar ngomong depan kamera. Aku jadi belajar untuk percaya diri. Dan yang paling penting adalah aku juga jadi belajar untuk menerima suara dan wajahku ketika aku merekam dan mengedit. Itu aku belajar banget untuk lebih menerima itu semua. Itu sih yang aku pelajarin di tahun 2025 ini. Dan hal-hal yang seperti itu gak ada di dalam CV atau kurikulum vitae. Tapi menurutku itu juga adalah sebuah progres. Dan yang kelima, aku jadi makin kenal dengan diriku sendiri. Tahun ini aku sangat menyadari kalau ternyata aku tuh kuat ya orangnya. Karena di usiaku saat ini, banyak teman-temanku itu yang mereka sudah mempunyai pasangan hidup, sudah mempunyai keluarga kecil sendiri. Pokoknya mereka itu udah ada partner in life gitu loh. Meanwhile, aku sampai saat ini pun juga masih menjadi single fighter. Masih apa-apa harus sendiri, mandiri banget. Ya, tapi di satu sisi juga aku juga belajar kalau aku itu gak harus kok untuk menjadi kuat sendirian. Aku juga bisa untuk minta tolong bantuan ke orang lain ketika memang aku merasa capek. Lalu gimana sih cara bikin refleksi 2025 ini tanpa toxic productivity? Ada orang yang bikin resolusi itu sambil ngejudge diri sendiri. Kok targetku di tahun lalu nggak ada yang tercapai ya? Aduh, kayaknya tahun ini aku sia-sia banget deh. Atau aku kayaknya ketinggalan jauh deh dari teman-temanku. Padahal yang namanya refleksi itu bukan ajang nyalahin diri. Coba deh kamu pakai cara yang lebih sehat ini. Yang pertama,
Tulis 3 hal yang membuatmu bertahan di tahun ini. Gak usah yang terlalu muluk-muluk sih. Sesederhana kayak kamu masih bisa makan teratur di tahun ini. Kamu masih bisa beli barang-barang yang kamu sukain dengan uang kamu sendiri. Atau kamu masih bisa menyelesaikan pekerjaanmu walau kamu lagi capek. Atau ketika kamu mulai berani untuk bilang kalau kamu itu capek, itu juga udah merupakan prestasi sederhana loh. Yang kedua, tulis 3 hal yang kamu pelajari, bukan yang kamu capai. Karena growth lebih besar daripada achievement. Yang ketiga, tulis 3 hal yang mau kamu lepaskan dari tahun 2025 ini. Kadang untuk memulai sesuatu yang baru, kamu harus mengorbankan sesuatu yang lama. Dan kamu harus memikirkan di 2026 nanti kamu ingin mengejar apa dan kamu ingin melepas kebiasaan apa atau meninggalkan kebiasaan atau sesuatu hal apa yang ada di 2025 ini. Yang keempat, jangan lihat resolusi sebagai target, tapi sebagai kompas. Resolusi itu bukan kayak kontrak kerja yang kamu harus selesaikan dengan sempurna, melainkan sebuah kompas yang ngebantu kita untuk menentukan arah jalan hidup kita. Jadi nggak apa-apa kok kalau sesekali kamu berjalan lambat, istirahat sebentar, atau bahkan sesekali salah jalan. Karena resolusi itu dibikin untuk mengetahui kalau kita itu masih inline dengan arah tujuan hidup kita. Jadi gimana sih cara bikin resolusi 2026 agar lebih realistis? Dan berikut adalah tips goal setting yang growth oriented. Yang pertama, fokus ke sistem bukan ke hasil. Contohnya kalau aku pribadi nih di tahun 2026 nanti, daripada aku menuliskan harus sudah mempunyai subscriber sebanyak 5.000 di channel YouTube selama tahun 2026, aku lebih mengutamakan mengupload sebanyak 4 video setiap bulannya. Karena itu akan membangun sebuah habit atau kebiasaan kecil untuk aku berkomitmen mengembangkan channel YouTube ini. Yang kedua, pilih 2-3 area prioritas aja. Pokoknya jangan kalian ambil semuanya, nanti capek. Yang ketiga, gunakan konsep small habits, karena perubahan kecil yang dilakukan secara rutin itu lebih berdampak daripada resolusi besar yang cuma dilakukan selama 2 minggu awal tahun. Ayo, siapa yang kayak gitu? Lalu yang keempat, sisakan ruang gagal. Nah, hal ini nih yang sering banget kita luput atau kita lupa. Bahkan aku pribadi pun kemarin juga kadang suka lupa untuk menyisakan ruang gagal. Padahal kan kita ini manusia ya, bukan robot. Dan ya namanya juga manusia, pasti kita pernah melakukan kesalahan yang akhirnya sebuah rencana itu harus gagal dan tidak berhasil. Dan kegagalan itu juga merupakan sebuah proses. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa tertinggal, tarik nafas dulu. Kamu gak mundur kok, kamu cuma manusia. Dan yang namanya manusia itu kita semua mempunyai ritme bergerak yang berbeda-beda. Kalau kamu mau sharing refleksi tahun 2025 ini, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Atau hit me through DM in Instagram, itu gak apa-apa banget. Aku sangat terbuka dengan komentar-komentar kalian atau cerita-cerita kalian dan aku akan bacain satu-satu, dan kalau aku ada kesempatan untuk menjawab DM di Instagram, aku akan jawab. Dan kalau video ini relate sama kamu, jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kamu yang juga lagi ngerasakan hal yang serupa di akhir tahun ini. Dan yang paling penting adalah jangan lupa subscribe channel YouTube aku biar nggak ketinggalan videoku yang lainnya. Dan biar kita bisa saling tumbuh bareng di tahun 2026 nanti. See you on the next video. Bye.